Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita sudah berjalan di minggu ketiga ya untuk mata kuliah kewirausahaan. Topik kita hari ini adalah bagaimana kita akan membahas karakteristik daripada wirausahawan ya. Kita akan lihat dan pahami, pelajari satu persatu ya. Karakteristik kewirausahaan itu ya ada sikap personal ya. Sikap personal ini yang paling penting percaya diri. Jadi kalau kita percaya diri, kita punya ide, kita perjuangkan agar ide kita itu menjadi kenyataan ya. Kita harus percaya diri bahwa saya mampu, saya yakin bisa. Kemudian optimis. Ya, secara pribadi seorang wirausahawan itu dia harus optimis, berpikir dan bersikap yang positif. Jangan belum sudah ada negatif atau ketakutan. Ya. Yang selanjutnya adalah mandiri. Ya, seorang wirausahawan harus memiliki sikap yang mandiri. Dia tidak boleh tergantung pada orang lain. Ya, dia harus bergantung pada kemampuannya sendiri. Ya, itu ada 3 sikap personal ya, percaya diri, optimis, dan mandiri. Kemudian kita lihat karena sikap personal itu akan melahirkan tabiat ya, tabiat atau ke suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan yang seperti apa ya. Yang pertama adalah tabiat yang motivatif ya, motivatif. Dia selalu ingin memotivasi dirinya ya, memotivasi dirinya sehingga dia selalu ingin melakukan sesuatu yang baik-baik ya, melakukan sesuatu yang maju ke depan. Kemudian open thinker ya. Open thinker itu dia punya open mind ya, pemikiran yang terbuka ya, mudah belajar dari orang lain dan mudah diajari oleh orang lain, teachable ya. Dia tidak memiliki bahwa dia itu sempit pemikirannya, tapi dia terbuka ya, tabiat yang open thinker ya, open thinker. Kemudian dari personal tadi dia memiliki inovatif. Dia inovatif, cepat menemukan cara atau proses hal-hal baru ya untuk mewujudkan idenya. Ya, jadi dia punya 3 tabiat seperti ini, seorang wirausahawan. Motivatif, open thinker, dan inovatif. Selanjutnya apa? Kemudian dari ekonomis ya, karakter dia memiliki tadi personal ya, sifat personal, sifat tabiat yang menuju dari personal akan menghadirkan suatu tabiat. Dan kemudian ekonomis ya, dia harus memikirkan karakter ekonomis, yaitu value added oriented ya, value added oriented ya. Jadi dia selalu berusaha mendapatkan nilai tambah ya, jadi tidak hanya puas dengan misalnya hanya melakukan sesuatu, menghasilkan produk sesuatu, tetapi bagaimana dari produknya ini bisa diinovasi, dikembangkan sehingga memiliki nilai edit, ya, nilai tambah, nilai value, ya. Kemudian hard worker, ya, dia pekerja keras, pantang menyerah, berhasil sampai dia berhasil. Atau kalau langkahnya gagal, dia akan terus maju lagi ya, hard worker ya, tanpa pantang menyerah. Inisiatif ya, dia selalu berinisiatif, memulai langkah kerja, nggak buang-buang waktu ya. Jadi ini merupakan karakter ekonomisnya, value added oriented, hard worker, dan inisiatif. Nah, 3 karakter ini akan menghasilkan moto seorang wirausahawan adalah tiada hasil tanpa kerja ya. Dia akan berjuang untuk mendapatkan itu ya. Selanjutnya kita lihat di sini adalah yang terkait dengan nilai tambah. Ya, misalnya tadinya dia jual bahan mentah ya, misalnya cabai saja dijual hasil panen langsung dijual, tetapi kemudian dijadikan produk pangan ya. Misalnya apakah dia di cabai giling kering atau menjadi saus ya, saus cabai ya dengan berbagai rasa, berbagai varian seperti itu. Jadi dengan demikian memiliki nilai tambah ya. Kalau misalnya dijual cabai dalam bahan mentah, dia kan mudah busuk, mudah layu,
apabila tidak cepat laku sehingga rugi ya. Tapi dengan produk adanya nilai tambah, produk pangan berupa saus, sambal itu akan lebih awet. Kemudian dari komoditas segar yaitu bisa menjadi tahan lama ya, merupakan bagian dari bahan mentah tadi ya, menjadi produk pangan akibatnya tahan lama. Nah, kalau produk lama bagaimana dibuat kemasan baru? Kalau kita bisa lihat ya iklan di TV itu misalnya ya, iklan apa? Iklan sampo, iklan kecantikan. Dia akan muncul selalu dibuat kemasan baru ya. Dia agar orang melakukan seolah-olah itu suatu hal baru. Ditambah apakah ada konten kandungan ingredient yang baru dan sehingga memiliki kemasan yang baru. Nah, kemudian produknya produk yang lama, tetapi bagaimana produk yang lama ini menghasilkan mutu kualitas yang lebih baik ya, menghasilkan mutu kualitas yang lebih baik sehingga hal ini bisa memiliki nilai tambah dari produk itu sendiri ya. Kemudian karakteristik yang sosial ya, tadi karakteristik ekonomi ya, ini karakteristik sosial. Seorang wirausahawan itu akan visioner ya, dia akan punya visi ya, hikap hidupnya dinamis ya, mendambakan kemajuan diri. Jadi tidak stuck on you tetapi dia dinamis ya. Dia mudah berubah, mudah bertukar ya, berganti dengan dinamis ya. Peka melihat perubahan lingkungan, kemudian dari perubahan lingkungan itu dia menangkapnya sebagai peluang ya, sebagai peluang sumber ide ya, bagaimana dia dengan berkembangnya misalnya suatu lokasi ya, kemudian banyaknya konsumen ada di situ, dia kemudian saya akan melakukan inovasi di sini misalnya, akan melakukan mengembangkan atau menjual produk inovasi saya di lokasi ini misalnya. Kemudian inventif ya, inventif, dia akan cepat menemukan gagasan-gagasan baru ya, gagasan baru. Kemudian dia juga kreatif ya, dia tidak tinggal diam, tetapi bagaimana menciptakan hal baru kreatif. Nah, ini dari segi karakter kewirausahaan yang sosial ya. Kemudian seorang wirausahawan juga dia seorang organisatoris ya, dia seorang organisatoris. Dia bisa sebagai leadership ya, memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian dia bertanggung jawab penuh pada bidangnya, kemudian dia tidak mengambil alih kerjaan orang lainnya, tidak intervensi ke bidang yang lainnya, bidang khusus tertentu ya. Dia seorang organisatoris. Kemudian teachable ya, mudah menerima kritik, mudah berubah, memperbaiki diri ke arah yang baik, yaitu namanya teachable ya, mudah diajari ya, seperti itu. Kemudian komunikatif ya, seorang wirausahawan kalau dia tidak komunikatif, maka dia akan bagaimana dia menyampaikan idenya, bagaimana dia akan berdiskusi hal-hal yang baik ya, dia gampang bergaul, komunikatif ya, dan membentuk jaringan kerja. Nah, integrasinya ini leadership, teachable, komunikatif ini. Seorang wirausahawan tidak bisa berdiri sendiri, dia harus merupakan suatu tim ya, suatu tim yang merupakan karakter daripada kewirausahaan itu sendiri. Kemudian kita lihat berikutnya, masih terkait karakter kewirausahaan. Nah, kemudian unsur-unsur kewirausahaan itu sendiri apa? Bisa pengetahuan ya, pengetahuan kognitif, melalui pendidikan, melalui pengalaman ya, maka akan merupakan bagian dari kewirausahaan itu. Kemudian bisa juga berupa keterampilan psikomotorik, apakah didapat dari latihan atau suatu kebiasaan ya, sehingga bisa berkembang. Nah, dua unsur ini bisa diperoleh dari pembelajaran, apakah itu formal atau non formal. Nah, misalnya kalau kita di perguruan tinggi ini bicara masalah expertise ya, kepakaran, keahlian ya. Jadi pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik ya. Nah, jadi suatu pendidikan, pengalaman disertai dengan latihan maupun pembiasaan. Kemudian dia memiliki sifat mental yang afektif ya. Mundur kita. Ini sikap mental afektif ya, selain dia memiliki tadi hal-hal tersebut, karakterisasi pendidikan, sikap hidup, budi pekerti, manajemen, jiwa raganya ya, bagaimana kemudian ini akan merupakan bagian yang dari kewirausahaan yang bisa dikembangkan.
Kemudian kewaspadaan, alertness ya. Dari berdasarkan memori pengalamannya itu, kemudian bagaimana consciousness, eling ya istilahnya ya, eling dan waspada sini. Nah, semuanya ini dipengaruhi oleh bakat dan atmosfer kehidupannya, apa yang melatar belakanginya ya dalam kehidupannya. Ya, bisa saja lingkungan ya, lingkungan juga akan mempengaruhi dari jiwa seorang wirausahawan. Nah, kalau kita lihat, kita tinjau nih ya, unsur-unsur kewirausahaan berdasarkan berbagai faktor. Yang pertama kita lihat tinjauan bisnis ya. Dari sisi tinjauan bisnis, kewirausahaan itu ada 3 faktor penting. Pertama modal, ya finansial, ya modal ya, meskipun apakah modalnya kecil, modalnya besar, tidak perlu modal juga katanya bisa, ataukah minjam, ataukah kemudian modal sendiri ya, modal finansial. Kemudian expertise ya, technical skill, kemampuan teknis ya yang dimiliki, yaitu kemudian network ya, network jaringan yang dimiliki sehingga dia bisa membentuk manajemenship ya. Jadi bagaimana mengelolanya. Ya, kalau dia tidak punya network ya gimana dia nggak punya jaringan, kemana dia harus menjual, kemana dia harus memasarkan misalnya ya hasil produknya seperti itu. Kalau punya technical skill bagaimana dia memiliki kemampuan teknis yang dimilikinya ya. Selanjutnya kita lihat di sini dari yang tabiat, personal, organisatoris dan sosial ini bisa kita rangkum dalam hal seperti ini ya. Jadi seorang wirausahawan itu memiliki berbagai sifat ya, personal, mandiri, optimis, percaya diri, kemudian memiliki kemampuan tantangan mengelola risiko ya. Kemudian dari personal ini akan memiliki tabiat motivatif dan kreatif, berpikir terbuka dan inovatif. Dia akan kemudian secara sosial dia akan visioner ya, peka terhadap keadaan dan juga inventif. Kemudian dia akan mengejar nilai tambah, kerja keras, inisiatif ya, seperti beginner ya, pemula, ide awal, tiada hasil tanpa kerja. Kemudian sebagai organisatoris ya, dia berjiwa pemimpin, leadership, tanggap atas saran kritik, teachable dan senang bergaul. Nah, ini kalau 4 hal ini sudah dimiliki oleh seseorang yang berjiwa seperti ini ya, maka dia bisa mengembangkan dirinya menjadi seorang wirausahawan ya, membangun bisnis, meng-create bisnis seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita lihat. Nah, kalau dari tinjauan bisnis, kan ada tinjauan praktis ya. Bagaimana seorang wirausahawan itu dari tinjauan praktis? Yang pertama dream. Dia harus memiliki mimpi ya. Kalian sudah diminta untuk membuat dream, mimpi-mimpi kalian, membuat apa saja yang akan menjadi mimpi kalian. Memiliki visi masa depan ya, masa depan. Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Bisnis seperti apa yang akan dibangun? Kemudian kondisi bisnis saya itu seperti apa, yang akan saya bangun itu seperti apa ya, misalnya apakah dari kecil dulu besar atau nanti memiliki target seperti itu ya. Nah, implementasi dari visi impian itu kita harus berani bermimpi ya, berani bermimpi sehingga nanti dari mimpi itu kita akan mewujudkannya menjadi hal nyata ya. Dream pertama ya, sifat personal yang dari segi praktis ya. Yang kedua adalah decisiveness ya. Decisiveness ini adalah tidak menunda-nunda waktu. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu langsung dikerjakan ya. Kemudian enggak ada bisnis yang di depan mata tidak disia-siakan ya. Jadi mereka memiliki pemikiran kesempatan hanya datang sekali dan sekilas. Kalau tidak dimanfaat sekarang, kapan lagi akan lepas itu peluang itu ya. Jadi memiliki sifat ini decisiveness ya. Sifat yang lainnya ada doers ya, dari kata do, kemudian do tambah ers ya, artinya segera bekerja. Jadi kalau sekali dia menetapkan langkah, segera mungkin dia menjalaninya ya, tidak menunda-nunda lagi ya. Bagaimana yang sifat berikutnya? Sifat berikutnya adalah determination ya. Jadi wirausahawan itu penanam modal yang punya komitmen ya.
Jadi kalau dia sudah membelanjakan uangnya, menggunakannya sepeser uang, maka dia akan menginginkan uang itu daripada bisnis ya. Bila masih lebih menginginkan uang itu daripada bisnis ya, tidak akan membiarkan beasiswa uang. Maksudnya dia penanaman modal secara komitmen penuh. Ini modal saya ini kemudian bisa kembali atau tidak misalnya. Kemudian kalau gagal apa yang akan saya lakukan berikutnya ya. Kemudian sehingga dia tidak akan mudah menyerah ya. Itu dari segi praktisnya ya, seorang wirausahawan terus memiliki sifat-sifat seperti ini. Kemudian sifat selanjutnya adalah dedication ya. Dia harus memiliki dedikasi yang tinggi ya terhadap bisnisnya. Kemudian karena dedikasinya itu dia, kalau orang lain bekerjanya sehari 8 jam, mungkin dia bekerja seharinya bila perlu 24 jam ya. Jadi kenapa? Dia harus memikirkan, merencanakan, melaksanakan untuk mencapai target ya. Untuk mencapai target bisnis yang telah dia rencanakan. Ya, dia memiliki dedikasi untuk itu ya. Ini sifat yang berikutnya. Kemudian ada istilah lagi deficient, misalnya sifat yang berikutnya secara praktis ya, sifat berikutnya yang dia miliki adalah deficient. Nah, deficient ini adalah wirausahawan harus menyenangi pekerjaannya, mencintai produknya dan nilai produk yang dihasilkan, sehingga dia mendorongnya untuk menjual dan memproduksinya lebih banyak. Makanya kalau ingin mendirikan suatu usaha, jadi lakukanlah hal-hal yang kita senangi, sehingga nanti itu bisa akan lebih mudah berkembang, lebih cepat berkembang daripada sesuatu yang kita tidak paham, yang tidak jelas ya. Jadi kalau kita misalnya kita senang tentang masak-memasak ya, kuliner yang kita kembangkan misalnya ya, atau kalau kita senang melakukan perjalanan misalnya bisnis travel yang kita lakukan ya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah details ya. Jadi dia harus melihat sesuatu, ada permasalahan pun atau melihat sesuatu pengembangan itu detail sampai bagian-bagian kecil-kecilnya ya. Jadi kecil-kecil itu kadang-kadang akan mempengaruhi jalannya usaha itu ya. Jangan sampai karena kerikil kecil usahanya gagal ya. Bagaimana dia teknisnya dia kuasai, kemudian permasalahan-permasalahan kecilnya itu secara detail dia pikirkan, yaitu seorang wirausahawan lebih detail dia ya. Kemudian destiny ya. Jadi destiny itu nasib kita, masa depan kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi kita sendiri yang menentukan ya. Tetap melangkah ke depan untuk mencapai sukses. Kemudian kalau kita sudah memulai pekerjaan, maka pekerjaan itu untuk melangkah aja, melangkah dulu itu lebih penting ya. Kalau sudah melangkah, kemudian kita bisa berlari ya. Jadi kita untuk melangkah itu jangan ragu-ragu ya. Untuk melangkah itu tidak perlu melakukan sesuatu yang hebat dulu, tetapi untuk menjadi hebat itu kita perlu melangkah ya. Seperti bayi yang baru mau belajar itu kan dia tata titah, kemudian lama-lama dia bisa berlari ya, seperti itu. Destiny. Kemudian sifat yang berikutnya apa? Dolar ini kaitannya dengan uang ya. Jadi sebenarnya motivasi wirausaha itu bukanlah menjadi kaya ya, tapi keberhasilan dia dalam berwirausaha itu kan akan menghasilkan uang. Nah, uang itu sebagai ukuran dari kesuksesan. Jadi sebenarnya motivasinya wirausaha itu sebenarnya depannya dia menginginkan masa depannya yang sejahtera ya, masa depan yang berhasil ya. Dan masa depan itu dimulai dari saat ini misalnya ya, dari saat ini kalau akan lakukan saat memulai melangkah, maka masa depan itu akan ada di depan mata. Tetapi kalau tidak pernah mau melangkah, tidak pernah mau memulai, maka itu akan jauh dari kita. Yang selanjutnya itu adalah distribute ya. Jadi dia tidak memikirkannya sendiri ya. Jadi dia harus mendistribusikan pekerjaannya ya kepada karyawan ya. Pada karyawan dia harus percaya kepada karyawannya, diberi tugas. Tidak semua harus melulu dia melakukan. Dia melakukan itu tusuk sate ya, nusuk sate sendiri, bakar sate sendiri dan sebagainya, itu misalnya itu bukan seorang wirausahawan ya. Jadi kalau dia bisa mendistribusikan pekerjaannya, jadi dia akan bisa mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Jadi sebelumnya sudah kita bicarakan
kuliah minggu lalu itu tentang watak dari Wirya dan Kerta ya, silakan dibuka kembali catatannya, diingat-ingat kuliah kita minggu lalu. Nah sekarang tantangan organisasi bisnis itu apa ya? Tantangan organisasi bisnis itu ada syaratnya ya, speed. Wah, kita kalau nggak sekarang ini kita minta apa wifi aja kita pingin yang tinggi ya, dari misalnya ini juga misalnya 4G, 5G ya, kemudian bandwidthnya yang tinggi dan sebagainya. Jadi harus cepat, tangkas, segera, cekatan ya, bukan yang lambat atau nantilah mengerjakannya ya. Kalau kita ingin mengendalikan bisnis ya harus begitu, harus speed kita dulukan ya. Kemudian responsiveness ya, responsiveness itu respon dia sederhana tetapi luas ya, jadi tidak kaku, tidak birokrat ya, tidak berbelit-belit, tetapi respon ya terhadap apa yang ada di depan kita ya, luas, mudah dinamis ya, mudah berubah seperti itu. Kemudian resiliensi ya, daya tahan ya, punya daya tahan yang tinggi, punya daya juang yang tinggi ya. Kemudian nggak mudah goyah, nggak mudah rapuh, nggak mudah mengeluh dan sebagainya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah fleksibel ya, flexibility. Jadi kalau kita mau jual sesuatu ya, jual apa yang disukai oleh konsumen kita ya, mau melakukan bisnis sesuatu, bisnis apa yang disukai konsumen kita akan menyesuaikan. Jangan sampai kita bertahan, saya mau jual apa yang saya mau jual, nggak bisa itu ya, nggak bisa, kita harus fleksibel ya. Jadi organisasi bisnis harus memiliki persyaratan seperti ini. Nah kita lihat berikutnya ya, kalian harus memiliki antara mindset antara entrepreneur dengan manager ya, ada perbedaan antara mindset entrepreneur dengan manager. Kalau entrepreneur dia itu melihat sesuatu yang area baru terus ya. Kemudian kalau manajer itu hanya ini ada kerjaan, ada mengelola ya, ini dikelola sesuai dengan areanya ya, apa keahliannya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu yang baru. Kemudian kalau dia selalu berpikir di luar kebiasaan ya, kadang-kadang katanya berpikir apa itu gila tanda petik ya. Kemudian bagaimana kemudian bergerak yang tidak umum ya, misalnya dia menghasilkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Nah, sedangkan kalau seorang manajer itu harus ada SOP-nya, prosedurnya seperti ini dan sebagainya ya. Kalau entrepreneur dia bergantung pada peluang ya. Peluangnya ada nih, peluang itu tangkap peluang itu, kerjakan ya, inovasi. Tapi kalau manajer dia bergantung pada sumber dayanya apa ya, sumber daya yang ada seperti apa, meluncurkan produk baru pada suatu waktu tertentu ya, misalnya seperti itu. Tetapi seorang entrepreneur dia membuat gerakan dalam waktu yang singkat, cepat ya. Kemudian kalau manajer dia harus berjenjang, ada atasannya lagi, ada piramidanya ya, piramida bosnya di atasnya dan seterusnya. Kemudian struktur organisasinya kalau di entrepreneur itu datar, tidak berjenjang seperti itu ya. Kemudian kalau entrepreneur mencoba mengendalikan nasibnya sendiri ya. Tapi kalau manajer itu karirnya ya, dia yang diaturnya karirnya, manajer meningkat jadi apa. Kemudian dia mencoba minimalkan resiko karir ya, perubahan sesuatu yang tidak terukur. Tapi kalau di sini seorang entrepreneur dia menyukai perjalanan perasaan dan emosinya ya, jadi dia akan berkembang ya. Kemudian menciptakan kekayaan pribadi kalau entrepreneur ya, dia seorang wirausaha yang berhasil misalnya. Tetapi kalau manajer dia akan membangun keamanan ya, keamanan yang bagaimana ini. Nah, mana yang kalian miliki? Apakah kalian bersifat entrepreneur, miliki jiwa entrepreneur, atau pemikiran kalian itu pemikiran seorang manajer ya? Bisa dikaji nanti ya, didiskusikan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana merubah mindset ya, bagaimana merubah mindsetnya. Itu misalnya mindset yang lama itu berpikiran saya adalah bos, nggak boleh begitu. Kalau misalnya kita berpikir tentang wirausahaan, saya adalah pelatih, karena saya akan melatih karyawan-karyawan kita kan, kita akan mempunyai suatu ide yang harus dikembangkan oleh karyawan-karyawan kita. Jadi karyawan itu adalah aset dalam mindset yang baru, tetapi bukan
Kalau yang mindset yang lama, karyawan itu beban, karena beban perusahaan, karena harus membayar gaji dan sebagainya. Kemudian kalau yang lama itu karyawan ingin memperoleh jawaban dari karyawan. Tapi kalau yang mindset yang baru, ayo karyawan kita sama-sama apa yang kita lakukan, cari solusinya, ya. Kemudian kalau yang lama itu apa yang kerjakan apa yang bos katakan, kerjakan ini. Tapi kalau mindset yang baru dia menawarkan, apakah Anda butuh bantuan saya misalnya, sehingga seperti itu ya. Kita punya pemikiran baru seperti ini ya. Untuk merubah mindset sebagai seorang wirausahawan. Kemudian perilaku juga harus berubah ya kalau kita ingin mengembangkan bisnis ya, menjadi wirausahaan. Gayanya lone ranger sendiri ya. Kalau misalnya perilaku yang kita ingin menyelesaikan semuanya sendiri, kalau seorang wirausahaan nggak bisa begitu. Dia harus punya teamwork ya, membagi kerjaan bersama-sama. Kemudian kalau yang lama itu informasi ini di keep sendiri, disimpan sendiri. Kalau ini harus di sharing. Saya punya ide begini. Bagaimana kita mengembangkannya bersama-sama ya. Kemudian kalau misalnya perilaku yang lama itu harus seragam, sama semua. Ini sama, idenya sama sebagainya. Kalau yang baru ini nggak apa-apa kita berbeda. Adanya perbedaan itu barangkali ada menghasilkan sesuatu inovasi yang baru ya. Jadi kita harus diversity ya, harus ada beda, nggak mungkin sama ya. Buah dalam satu pohon aja nggak mungkin sama, ada yang besar ada yang kecil, dalam keluarga juga begitu, ada yang beda-beda tabiatnya, perilakunya dan sebagainya. Kemudian kalau yang lama itu pengennya kalau sudah mapan status quo ya, kalau sudah berjalan seperti itu. Tetapi kalau yang perilaku wirausahaan baru, pengembangan bisnis, kita harus membuka ruang inovasi. Ini yang sudah ada kemudian kita kembangkan menjadi apa, terusnya menjadi apa. Ya itu harus ada perubahan perilaku ya kalau kalian ingin menjadi seorang wirausahawan ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, apa yang bisa membuat entrepreneur kalian itu gagal? Entrepreneurship itu gagal ya. Kesalahan manajemen ya. Kalau kita mengelolanya salah ya, tidak kita misalnya pemikirannya kita yang masih pakai pola mindset lama dan sebagainya, sehingga akan mengakibatkan gagal ya. Kurang pengalaman, gimana kita mau mengelola suatu perusahaan, mengelola bisnis yang baik kalau kita pengalamannya masih kurang ya. Bagaimana, nggak mungkin. Kemudian kontrol keuangannya lemah, seharusnya kan uangnya tadi harus digit ya, berapa yang kita keluarkan itu harus ada jelas berapa yang kira-kira akan kita hasilkan. Kalau kemudian gagal ya coba lagi. Kemudian kita punya inovasi, kita punya produk harus kita pasarkan. Nah kalau upaya pemasarannya lemah ya itu gagal nanti ya. Kalau kita nggak punya jaringan, nggak punya network ya akibatnya bisa mengalami kegagalan ya. Kemudian kesalahan dalam membangun rencana strategi ya. Kalau kita punya strateginya seperti apa, kalau kita salah arah ya, strateginya salah ya, gitu mungkin akan mengakibatkan kegagalan ya. Kemudian apalagi yang selanjutnya, pertumbuhan yang tidak terkontrol ya. Kalau misalnya kita udah punya bisnis nih, kita misalnya kita produksi tingkat terus misalnya, tapi kemudian kita harus imbang ya dengan pasar juga seperti itu. Jadi kalau tidak terkontrol nanti tidak ada yang belikan, jadi rugi ya. Atau lokasi yang kita pilih tidak sesuai ya, lokasinya tidak sesuai sehingga dia menjadi tidak laku ya, entrepreneur gagal sehingga itu. Kemudian persediaannya yang jelek, banyak permintaan tetapi kita tidak punya stok ya. Jadi kita tidak punya stok, akibatnya orang lama-lama menjadi tidak lagi percaya kepada kita ya. Itu juga kesalahan. Kemudian penentuan harga ya, jangan sampai kita matok harga mahal tetapi yang beli hanya 10. Tetapi kalau kita patok harga yang sesuai, yang beli 1000. Nah, keuntungannya kan jadi beda ya. Jadi itu akan menentukan seorang entrepreneurship. Kemudian tidak tepat dalam membuat entrepreneurial transisi ya. Transisi entrepreneur itu jadi bagaimana dia ada celahnya berkembang ya untuk kita transisi dari misalnya ingin menambah produk, ingin menambah apa, kapan kita harus lakukan, itu harus benar-benar dipikirkan. Kalau ini kemudian kita tidak bisa, maka bisa gagal entrepreneur kita ya. Nah, kunci keberhasilan itu apa? Kunci keberhasilan yang pertama,
ketajaman menangkap perubahan dan bagaimana itu menjadi peluang, ya. Jadi bisa menjadi peluang. Yang kedua, ya, bagaimana membangun visi, misi dan nilai, ya. Visi, misi dan nilai, ya. Kemudian selanjutnya kita harus membangun tim manajemen, ya, tim manajemen yang baik sehingga kita bisa berbagi, ya, berbagi pengelolaan, ya. Jadi tapi terpisah dari pengelolaan induknya, ya. Ini bagian manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen apa dan sebagainya. Kemudian tetap setia pada profesinya meskipun lembaga hasil inovasinya sudah berkembang menjadi besar, ya. Jadi dia harus berhasil, dia harus tetap, ya, tetap pada, kalau misalnya sudah terus berkembang tetapi profesinya itu meskipun sudah berkembang menjadi besar, dia harus tetap setia. Jadi tetap pada pengembangannya yang profesinya sebagai businessman, ya, sebagai entrepreneur, ya, seperti itu. Ada gimana kalau kita gagal? Ya, kalau gagal artinya kita masih ada peluang loh untuk maju lagi, ya. Kalau misalnya kita mumbulin bola, ya, kalau misalnya supaya tingginya 1 meter naik lagi kan dia harus jatuh ke bawah lagi baru mumbul ke atas, ya. Jadi kita berarti masih ada peluang untuk melompat lebih tinggi lagi ke atas, ya, seperti itu. Mungkin itu, ya, yang menjadi kuliah kita hari ini. Ini beberapa sumber yang bisa kalian baca sebagai tambahan. Ya, kita akan diskusi setelah ini dan kemudian kita akan melakukan tugas-tugas, ya, akan membahas tugas-tugas bersama, ya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya Ibu Akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.